Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terkait dengan isu corona yang memang makin lama jumlah kasusnya itu di luar China itu makin meningkat, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Hal yang pertama adalah bagaimana kita menemukan kasus, yang kedua bagaimana kita menurunkan resiko penularan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita meningkatkan sistem imunitas kita. Nah, untuk penemuan kasus, saya harapkan kita sama-sama untuk melek kasus yang mungkin terjadi yang menimpa tetangga atau rekan sekantor atau kerabat. Sebaiknya kita lakukan pendekatan untuk segera pengobatan dan melaporkan. Yang kedua adalah untuk pencegahan penyebaran. Untuk pencegahan penyebaran ada beberapa hal yang harus kita hindari. Yang pertama adalah minimalkan sebaran-sebaran yang kaitannya dengan kerumunan-kerumunan massa. Karena dengan satu orang yang terinfeksi dengan massa yang terkumpul 100 dengan jarak yang berdekatan, kemungkinan yang 100 orang itu bisa disebut dengan orang dalam pengawasan. Jadi diperlukan pengawasan pada orang-orang yang mungkin kontak. Yang kedua adalah selain mengurangi bertemu dengan orang dalam jumlah yang banyak, adalah bagaimana kita caranya meminimalkan penyebaran itu dengan menggunakan alat-alat yang diduga bisa merusak virus itu. Misalnya dengan menggunakan hand sanitizer, kemudian dengan cuci tangan. Kenapa cuci tangan ini penting? Karena virus itu bisa menempel dengan benda-benda yang keseharian kita pakai. Betapa banyak kita menggunakan handphone setelah bersalaman. Betapa banyak kita juga memegang benda-benda tertentu di fasilitas umum, apakah itu toilet, apakah handle pintu, apakah handle pintu mobil, dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi salah satu sumber penularan. Bagaimana cara menularnya? Begitu kita misalnya memegang bagian yang terkontaminan virus, kemudian juga memegang mulut atau memegang bagian mukosa dari mata, seketika virus itu akan masuk ke dalam tubuh. Jadi untuk meminimalkan penularan yang bisa didapat dari benda-benda tadi, gunakanlah hand sanitizer ataupun mencuci tangan. Kemudian menghindari menggosok-gosok bagian tubuh yang sekiranya bisa menjadi port de entry atau tempat masuknya virus tadi. Karena virus tadi bisa masuk melalui mukosa, bisa juga melalui yang disebut dengan mikrolesi. Jadi kalau kita lecet-lecet, kemudian juga ada virus ke sana, virus juga bisa masuk ke aliran pembuluh darah. Itu yang jadi permasalahan. Nah, kemudian yang ketiga adalah peningkatan sistem imunitas, daya tahan tubuh. Bagaimana caranya? Ada dua aspek di sini. Aspek pertama, aspek pertama untuk peningkatan daya tahan tubuh yang disebut dengan aspek kolbiah. Aspek kolbiah ini tidak luput dari aspek ilmiah juga. Dari beberapa penelitian, paling tidak 4 penelitian yang telah kami baca, ternyata dengan bersyukur kepada Allah yang Maha Menciptakan dan berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita secara terus-menerus, bakal meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imunitas itu 4 kali lebih baik daripada orang yang jarang berterima kasih dan jarang bersyukur. Jadi banyak-banyaklah mengingat nikmat agar kita itu tergerak untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, aspek yang kedua, tata cara pencegahan ini adalah dengan memperbanyak sedekah. Karena dengan sedekah itu sudah pasti janji Allah dan janji Nabi Allah itu sangat benar, bahwa sedekah itu dapat menolak bencana, bahwa sedekah itu bisa menolak bala. Aspek kedua adalah aspek jasadiah. Aspek jasadiah adalah aspek yang kaitannya dengan masalah tubuh. Bagaimana caranya kita meningkatkan sistem imunitas kita? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kurangi atau turunkan stres, cemas, ragu-ragu, was-was. Karena dengan mengurangi stres, kecemasan, dan was-was ini bisa meningkatkan sistem imunitas. Mereka yang cemas, mereka yang stres, mereka yang mempunyai beban psikososial, mereka itu akan meningkatkan berbagai macam hormon di dalam tubuh yang akhirnya bisa menurunkan angka kekebalan tubuh 4 kali lebih rendah. Jadi bagaimana caranya?
kita hidup tenang, bagaimana hati kita tertata dengan rapi. Allah telah berfirman, bagaimana firman-Nya Ustaz? Gimana? Ya, nanti Pak Ustaz akan menjelaskan. Jadi Allah telah berfirman dalam salah satu suratnya adalah alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainnu qulub. Dengan mengingat Allah dalam arti yang luas, Allah yang menciptakan virus, Allah yang menguasai virus, Allah yang menciptakan tubuh manusia, Allah yang menguasai tubuh manusia, dan Allah juga yang menakdirkan apakah virus itu bisa berbuat buruk atau tidak. Maka dengan mengingat Allah semacam itu, kita akan lebih tenang, begitu, daripada kita mengingat informasi-informasi yang memang tidak bisa diandalkan atau dipercayai kebenarannya. Meningkatkan sistem imunitas dengan cara memperdalam atau memperbanyak ketenangan, begitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana meningkatkan sistem imunitas itu dengan asupan gizi. Asupan gizi yang paling penting di sini adalah satu, lipoprotein, yang kedua antioksidan, dan yang ketiga adalah vitamin-vitamin. Vitamin yang diperlukan adalah terutama vitamin yang berasal dari buah-buahan dan sayuran segar. Protein yang diperlukan adalah protein-protein yang simpel dan mudah diperoleh. Contoh, tiada hari tanpa telur misalnya. Jadi kebutuhan kolesterol pada manusia itu dibutuhkan. Kolesterol bukanlah musuh manusia, kolesterol bukanlah musuh orang, tapi kolesterol adalah sahabat jika dalam porsi yang benar. Ibarat api, api bukan musuh orang, api adalah sahabat ketika api itu dalam kendali kita. Demikian juga kolesterol. Bagaimana mungkin kita membuat sistem pertumbuhan tanpa kolesterol? Bagaimana kita membuat eritrosit? Eritrosit itu juga salah satu komponennya adalah kolesterol. Jadi protein, lipoprotein, cukupan asupan yang cukup dengan satu buah telur per hari juga sebetulnya untuk masukan lipoprotein sudah cukup. Yang kedua adalah dengan memperbanyak asam lemak yang terkandung dalam ikan. Dan yang ketiga adalah konsumsi sayuran segar. Usahakan sayuran segar itu porsinya itu setengah dari makanan pokok yang kita konsumsi. Jadi kalau misalnya makanan pokok setengah piring, maka seperempat piring itu adalah buah-buahan dan sayuran. Bukan mahal atau murahnya sayuran, tetapi adalah segarnya sayuran dan komposisi yang terkandung dalam sayuran itu. Yang selanjutnya adalah mengkonsumsi tadi buah-buahan, kemudian sayuran, adalah bagaimana mengkonsumsi cairan secara cukup. Jadi mengkonsumsi cairan jangan takut sering kencing. Karena apa? Tubuh kita itu dialirkan segala macam protein, segala macam zat gizi akan dialirkan oleh air. Bagaimana caranya mengalirkan zat-zat gizi itu kalau airnya juga berkurang? Kemudian juga cairan juga diperlukan untuk apa? Untuk mentransport, untuk membuang sisa-sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh supaya cepat untuk dibuang. Itu juga menggunakan cairan, ya. Dan yang terakhir adalah istirahat. Jadi istirahat yang cukup, maksudnya recovery time bagi orang-orang yang sudah capek itu bisa dikurangi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.